Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid Isnaini dari kelas D4 ingin memenuhi tugas UTS MK Qiraah yang harus membaca surat Al-Zalzalah beserta hukum bacaannya, seperti itu. Jadi langsung saja pada prakteknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi annaka rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum tajwid pada surah Al-Zalzalah yang pertama yaitu Iza itu termasuk mad tabi'i. Al-ardu itu hukum tajwidnya al-qamariyah karena huruf sesudah alif itu termasuk huruf qamariyah, jadi harus dibaca dengan jelas seperti itu. Zilzalaha, zilza itu termasuk hukum tajwid mad tabi'i. Laha mad tabi'i juga seperti itu. Dilanjut wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu itu al-ardu itu tajwidnya yaitu al-qamariyah. Lalu asqalaha, asqa itu adalah mad tabi'i. Laha mad tabi'i, jadi harus dibaca panjang sekitar 2 harokat seperti itu. Terus al-insanu itu hukumnya tajwidnya yaitu al-insanu termasuk al-qamariyah yang mana alif lam bertemu dengan huruf hamzah, jadi harus dibaca jelas. Al-insanu, insanu itu termasuk bacaan mad tabi'i seperti itu. Hamzah bertemu dengan alif itu harus dibaca 2 harokat seperti itu ya. Lanjut yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu itu hukumnya tajwidnya idgham bilaunah
karena tanwin bertemu dengan ta. Jadi ketika ada tanwin bertemu dengan ta itu tajwidnya yaitu idgham bilau. Nah, harus dibaca dengung. Yauma idzin tuhaddisu. Nah, seperti itu. Akhbaroha, akhba matabi'i, roha matabi'i, sama. Hamzah bertemu dengan alif. Roha matabi'i, hamzah bertemu dengan alif. Seperti itu. Tuhaddisu akhba, akhba tuhaddisu, dibaca izhar kholqi ya, karena tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf kholqi yaitu hamzah, ha, ain, ghin dan kha. Itu ya. Lanjut. Ini mungkin yang terakhir biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal itu hukumnya idgham bi gunnah seperti ayat di atas yang ayat 7 itu. Nah, sama idgham bi gunnah harus didengung ya. Zarratin syarroyarah, tanwin bertemu dengan huruf shin, jadi itu hukumnya ikhfa hakiki, harus didengung tapi disamarkan. Contohnya zarratin syarroyarah, ya, syarroy yarah. Huruf ra bertasdid harus ditekan. Syarroyarah, syar. Nah, itu ya harus dibaca apa ya istilahnya ya, harus ditekan seperti itu karena ra bertasdid seperti itu. Tasdid itu seperti kayak apa ya, sisir, sisir rambut itu, tapi tidak terlalu banyak kayak sisir seperti itu. Mungkin itu hukum tajwidnya al-zalzalah serta praktek membacanya seperti itu. Dilanjut untuk cara membaca yang baik dan benar surat Al-Ghasyiyah ya. Seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin naimah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Sadaqallahu maulanal azim. Lanjut untuk hukum pada surah Al-Ghashiyah. Dalam surat ini yaitu hal ataka hadisul ghashiyah, hukum tajwidnya yaitu Al-Ghashiyah alif lam qamariyah, yaitu al-qamariyah karena huruf ghin termasuk huruf qamariyah, harus dibaca dengan jelas seperti itu. Hadisul ghashiyah itu hukum bacaannya idgham bila gunnah. Kenapa? Karena ketika huruf sa bertemu dengan alif lam. Namun karena huruf berikutnya al-qamariyah harus dibaca jelas dan tidak idgham seperti itu ya. Atakah yaitu mat tabi'i. Atakah tabi'i, jadi harus dibaca dengan panjang yaitu 2 harokat ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Khashi'ah yaitu wujuhu yawma idzin. Khashi'ah yaitu wujuhu tanwin bertemu dengan ya. Itu hukumnya idgham bi gunnah, haruf didengung kira-kira 2 harokat ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Itu khashi'ah, khashi'ah yawma idzin khashi'ah yaitu ikhfa hakiki ya. Karena kenapa? Tanwin bertemu dengan kha, nah, itu ikhfa hakiki, harus dibaca dengan samar, dengan dengung, tapi dengungnya itu harus ringan, jadi tidak terlalu nampak gimana ya, tidak terlalu nampak dengungnya seperti itu ya. Amilatun nasibah yaitu amilatun nasibah, tanwin bertemu dengan nun, itu hukum bacaannya idgham bi gunnah, harus didengung ya. Jadi amilatun nasibah, nasibah sin nasibah terdapat pada bacaan nasibah itu harus dibaca dengan tebal ya, tafkhim. Tasla naron hamiyah, tasla naron hamiyah itu hukum bacaannya tasla mat tabi'i ya, fathah, alif sesudah huruf fathah itu harus dibaca panjang sekitar 2 harokat. Naron hamiyah, tanwin bertemu dengan ha, itu hukum bacaannya izhar kholqi, harus dibaca jelas tanpa ada dengung ataupun samar ataupun yang lain-lain, harus jelas ya, jelas seperti saya jelas. Tusqa min ainin aniyah, min aini, nun sukun bertemu dengan ain, jadi itu
hukum bacanya izhar khalqi jelas. Ainin aniyah, tanwin bertemu dengan hamzah sama izhar khalqi. Terus tusko ko, nah, ada mat tabi'i di sana, itu harus dibaca dengan jelas seperti itu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Hukum tajwidnya illa huruf lam bertasydid itu harus dibaca dengan kuat atau harus ditekan. Ya, illa ujung lidah itu harus ada di mana ya? Di langit-langit pas gigi atas, nah, di depan itu ya. Min dhari, nun sukun bertemu dengan dot. Dot ya, dot itu bacaannya ikhfa hakiki samar ya, harus dibaca samar. Dot itu kalau harus dibaca tafkhim tebal ya itu. Terus biar menyingkat langsung pada ayat berapa ini, 25 berapa, 26. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum ya. Inna itu gunnah ya, non bertasydid. Ilaina mat tabi'i, summa inna ilaina hisabahum. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya terangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.